Jam 2 lebih 26 kita melakukan summit, persiapan summit mulai dari pos 4. Cuacanya lumayan dingin, anginnya lumayan gede tapi langitnya cerah. Yuk summit yuk, gugah-gugah, yuk bisa yuk, bisa yuk, semangat. Persiapan sebelum summit seperti biasa, kita masak dulu gorengan untuk mengisi perut kita terlebih dahulu. Sebelum melakukan trekking, minum kopi atau teh sangatlah wajib di cuaca yang dingin seperti ini. Dulu sarapan summit jam 3. Siap dulu. Setelah sarapan, kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum trekking melanjutkan ke puncak. Di sini, Kang Iqbal memberi penjelasan mengenai trek yang akan kita hadapi. Kemudian baru puncak. Jadi ada 3 tahapan. Ulin barangnya apa? Pada perjalanan summit kali ini berjumlah 9 orang dan 4 orang lagi memilih stay di camp untuk menyiapkan masakan saat kita turun. Dari pos 4 ke pos 5, estimasi waktu kita kurang lebih 40 menit. Tanpa beban keril, kita lebih leluasa melangkah. Kontur jalur yang kita lalui merupakan tanjakan yang lumayan bersahabat, masih normal seperti trek sebelumnya. Nah, kita udah sampai pos 5 Bayangan. Di sini lumayan datar ya. Banyak spot buat tenda. Ini juga ada yang camp. Nah, kita udah sampai di pos 5. Jam 4 lebih 26. Langsung kabut. Mulai kabut, jarak pandang mulai terbatas. Perjalanan pos 5 ke Simpang Apuy, kontur jalur semakin menanjak. Dengan vegetasi pepohonan yang berkurang, otomatis angin langsung menerpa badan kita. Kabut, angin kencang, kita udah melewati pos 5 menuju ke Simpang Apuy dan Gua Walet. Kabut tebal, angin kencang, membuat kita harus ekstra hati-hati berjalan. Jalur lorong akibat tergerus air, inilah spot aman untuk istirahat, melindungi diri kita dari terpaan angin yang setia menemani perjalanan ini. Dalam kondisi seperti ini, perhatikan juga faktor bahaya di sekitar kita. Selalu waspada, jangan sampai lengah. Baru jam 5 masih kabut, belum kebuka. Angin masih bertiup kencang. Baru jam 5 lebih 10 menit. Masih kabut. Pada kondisi cuaca seperti ini, kita harus matang dalam mengambil keputusan. Jangan ragu,
harus tahu resiko yang akan kita hadapi selama perjalanan ini. Kita udah sampai di Simpang Apuy. Jadi ke sebelah kiri itu ke jalur Palutungan dan ke sebelah kanan ke jalur Apuy. Saling menguatkan, bercanda yang menjadi tawa, membakar semangat kita untuk mencapai atap Jawa Barat. Dengan penuh semangat, tak terasa kita sudah sampai di Goa Walet. Kalau cuaca cerah, di sini puncak terlihat jelas. Ya sambil nunggu kabutnya kebuka, sambil nunggu matahari, kita baru jam 6. Kita turun dulu ke Goa Walet. Kita berlindung di bawah, melindungi badan dari terpaan angin yang cukup kencang ini dan masih kabut. Kita turun ke Goa Walet lewat sini nih. Nah, di situ Goa Waletnya, bibir goanya tuh. Jadi dulu kita camping masih di sini sebelum dibatasi sampai pos 5. Karena dibatasi ya, karena vegetasinya juga udah mulai terbuka, jadi cari aman. Orang-orang harus ngecamp di pos 5. Ini nih, kita masuk ya. Di sini juga ada tetesan air, kita masuk. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Nah, ini banyak waletnya, masih banyak buat pendaki. Di sini juga ada air, jadi kalian bisa ngambil dari sini lewat tetesan ini. Dikarenakan kabut, angin yang begitu kencang, jadi rekan-rekan kita tarik dulu ke Goa Walet. Kita berlindung dulu di sini menunggu cerah dan anginnya nggak lumayan kencang. Kita naik lagi ke atas, kita ngangetin badan, kita ngopi dulu. Ini resapan airnya ya, airnya sangat jernih, jadi buat rekan-rekan yang mau ngambil air bisa langsung ke sini. Setelah kita berunding di cuaca seperti ini, kita tetap melanjutkan perjalanan dengan catatan di puncak hanyalah sebentar, mengingat semakin atas angin bakalan bertiup lebih kencang. Sedikit mengenai pohon cantigi, tumbuhan ini dikenal sebagai sang penjaga yang tak kenal lelah, menunggu dan membantu para pendaki menuju puncak. Saat kondisi licin, pendaki dapat memanfaatkan batang dan akar cantigi sebagai pegangan. Sekitar 200 meter menuju puncak, kontur jalur semakin terjal. Tanjakan curam, bebatuan. Di sini kita harus berhati-hati, memilih pijakan agar kaki kita tidak terkilir. Dengan penuh semangat yang tak kenal lelah, tak terasa sebentar lagi kita mencapai puncak Gunung Ciremai yang merupakan puncak tertinggi di Jawa Barat.